Hai, ini channelku. Hai, bertemu lagi dengan pengamat santai. Kali ini pengamat santai akan membahas tokoh Semar dalam pewayangan Indonesia. Semar adalah tokoh mitologi dalam kepercayaan masyarakat Jawa, Bali, dan Sunda, terutama dalam kepercayaan tradisional wayang. Dia dianggap sebagai dewa penjaga keluarga dan kerajaan, serta dihormati sebagai penyelamat dalam kesulitan. Semar dikenal sebagai sosok yang baik hati dan juga bijaksana. Kiai Lurah Semar Badranaya adalah nama tokoh Panakawan sangat utama dalam pewayangan Jawa, Bali, dan Sunda. Tokoh ini dikisahkan sebagai pengasuh sekaligus penasehat para kesatria dalam pementasan kisah-kisah Mahabharata dan Ramayana. Tentu saja nama Semar tidak ditemukan dalam naskah asli kedua Wiracarita tersebut yang berbicara Sangsakerta, karena tokoh ini merupakan asli ciptaan pujangga Jawa. Sejarah Semar. Tokoh Semar pertama kali ditemukan dalam karya sastra zaman kerajaan Majapahit berjudul Sudamala. Selain dalam bentuk kakawin, kisah Sudamala juga dipahat sebagai relief dalam candi suku yang berangkat tahun 1439. Semar dikisahkan sebagai orang bawahan atau abdi tokoh utama kisah tersebut, yaitu Sadewa dari keluarga Pandawa. Tentu saja peran Semar tidak hanya sebagai pengikut saja, melainkan juga sebagai pelontar humor untuk mencairkan suasana yang tegang. Pada zaman berikutnya, ketika kerajaan-kerajaan Islam berkembang di Pulau Jawa, pewayangan pun dipergunakan sebagai salah satu media dakwah. Kisah-kisah yang dipentaskan, kisah yang sedang populer di seputaran Mahabharata dan Ramayana, yang masa itu masih melekat kuat dalam memori masyarakat Jawa. Salah satu ulama yang sangat terkenal sebagai pencetus media dakwah dalam pewayangan, yaitu Sunan Kalijaga. Dalam pementasan wayang, tokoh Semar sedang tetap dipertahankan dan sangat dipopulerkan keberadaannya. Bahkan peran aktifnya banyak daripada dalam kisah Sudamala. Terdapat beberapa versi tentang lahir atau asal-usul Semar. Dalam naskah Seranda dikisahkan penguasa Kahyangan bernama Sang Hyang Nurasa memiliki dua orang putra bernama Sang Hyang Tunggal dan Sang Hyang Wenang. Karena Sang Hyang Tunggal berwajah jelek, maka tahta Kahyangan pun diwariskan kepada Sang Hyang Wenang. Dari Sang Hyang Wenang akhirnya diwariskan kepada putranya yang bernama Batara Guru. Sang Hyang Tunggal pun akhirnya menjadi pengasuh para kesatria keturunan Batara Guru dengan nama Semar. Adapun versi dalam naskah Pramayoga. Dalam naskah Paramayoga dikisahkan Sang Hyang Tunggal adalah anak dari Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Tunggal akhirnya menikah dengan Dewi Rakti, seorang putri raja bernama Sang Hyang Yuyut. Dari perkawinan itu lahir sebutir mustika bermodelkan telur yang akhirnya berubah menjadi dua orang pria. Keduanya masing-masing diberi nama Ismaya untuk yang berkulit hitam dan Manikmaya untuk yang berkulit putih. Ismaya merasa rendah diri sehingga membuat Sang Hyang Tunggal kurang berkenan. Tahta Kahyangan pun diwariskan kepada Manikmaya yang akhir bergelar Batara Guru. Sementara itu, Ismaya hanya diberi letak sebagai penguasa alam Sunya Yuri.
atau Sunyaruri. Sunyayuri adalah tempat tinggal gugusan makhluk halus. Putra sulung Ismaya yang bernama Batara Wungkuhan memiliki anak berbadan bulat bernama Jangga Semarasanta atau disingkat Semar. Ia menjadi pengasuh keturunan Batara Guru yang bernama Resi Manu Manasa dan berlanjut sampai ke anak cucunya. Dalam keadaan mewah, Ismaya mampu merasuki Semar, sehingga Semar pun menjadi sosok yang sangat ditakuti bahkan oleh para dewa sekalipun. Berlaku menurut versi ini, Semar adalah cucu dari Ismaya. Dalam naskah Purwakanda, dikisahkan Sang Hyang Tunggal memiliki 4 orang putra bernama Batara Pugu, Batara Punggung, Batara Manan, dan Batara Samba. Suatu hari terdapat kabar bahwa tahta kahyangan akan diwariskan kepada Samba. Hal ini membuat ketiga kakaknya merasa iri. Samba pun diculik dan disiksa akan dibunuh, namun kelakuan tersebut diketahui oleh ayah mereka. Sang Hyang Tunggal pun mengutuk ketiga putranya tersebut menjadi buruk rupa. Pugu berproses dan berubah nama menjadi Togog, sedangkan Punggung menjadi Semar. Keduanya diturunkan ke dunia sebagai pengasuh keturunan Samba yang akhirnya bergelar Batara Guru. Sementara itu, Manan mendapat pengampunan karena dirinya hanya ikutan-ikutan saja. Manan akhirnya bergelar Batara Narada dan ditinggikan sebagai penasehat Batara Guru. Dalam naskah Purwacarita dikisahkan Sang Hyang Tunggal menikah dengan Dewi Rakatawati, putra Sang Hyang Rakatatama. Dari perkawinan itu lahir sebutir telur yang bercahaya. Sang Hyang Tunggal dengan perasaan kesal membanting telur itu sehingga pecah menjadi 3 anggota, yaitu cangkang, putih, dan kuning telur. Ketiganya masing-masing menjelma menjadi anak laki-laki yang berasal dari cangkang diberi nama Antaga, yang berasal dari putih telur diberi nama Ismaya, sedangkan yang berasal dari kuningnya diberi nama Manikmaya. Pada suatu hari, Antaga dan Ismaya berselisih karena masing-masing berhasrat menjadi pewaris tahta kahyangan. Keduanya pun mengadakan aduan menelan gunung. Antaga berusaha melahap gunung tersebut dengan sekali telan, namun justru mengalami kecelakaan. Mulutnya robek dan matanya melebar. Ismaya memakai metode lain, yaitu dengan memakan gunung tersebut sedikit demi sedikit. Setelah melalui beberapa hari, seluruh anggota gunung pun berpindah ke dalam tubuh Ismaya. Namun tidak berhasil ia keluarkan lagi. Hasilnya, sejak masa itu Ismaya pun bertubuh bulat dan bermata sayu karena Ismaya tidak tidur berhari-hari karena berproses memakan bulat sedikit demi sedikit gunung tersebut. Sang Hyang Tunggal murka mengetahui ambisi dan keserakahan kedua putranya itu. Mereka pun dihukum menjadi pengasuh keturunan Manikmaya, anak ketiga yang berasal dari kuning telur, yang akhirnya ditinggikan sebagai Raja Kahyangan, bergelar Batara Guru. Antaga dan Ismaya pun turun ke dunia masing-masing memakai nama Togog dan Semar. Silsilah dan keluarga Semar. Dalam pewayangan dikisahkan Batara Ismaya atau Semar sewaktu sedang di kahyangan sempat dijodohkan dengan sepupunya yang bernama Dewi Senggani. Dari perkawinan itu lahir 10 orang anak, yaitu 1 Batara Wungkuham, 2 Batara Surya, 3 Batara Candra, 4 Batara Tamburu, 5 Batara Siwa, 6 Batara Kuwera, 7 Batara Yamadipati, 8 Batara Kamajaya, 9 Batara Mahyanti, 10 Batara
Lestari Darmanastiti. Semar sebagai penjelmaan Ismaya mengabdi untuk pertama kali kepada Resi Manumanasa, leluhur para Pandawa. Pada suatu hari, Semar diserang 2 ekor harimau berwarna merah dan putih. Manumanasa memanah keduanya sehingga berubah ke bentuk asli, yaitu sepasang bidadari bernama Kanistri dan Kaniraras. Semar juga terkenal dengan pasangan Panakawan atau Punokawan. Dalam pewayangan Jawa Tengah, Semar selalu diikuti oleh anak-anaknya, yaitu Gareng, Petruk, dan Bagong. Namun sesungguhnya ketiganya bukan anak kandung Semar. Gareng adalah putra seorang pendeta yang mengalami kutukan dan terbebas oleh Semar. Petruk adalah putra seorang raja bangsa Gandharawa atau Gandharwa, sementara Bagong tercipta dari bayangan Semar berkat sabda sakti Resi Manumanasa. Dalam pewayangan Sunda, urutan anak-anak Semar adalah Cepot, Dewala, dan Gareng. Sementara itu dalam pewayangan Jawa Timuran, Semar hanya ditemani 1 orang anak saja bernama Bagong, yang juga memiliki seorang anak bernama Besu. Bentuk fisik Semar. Semar memiliki bentuk fisik yang sangat unik, seolah-olah ia merupakan simbol penggambaran jagat raya atau penggambaran dunia ini. Tubuhnya yang bulat merupakan simbol dari bumi, tempat tinggal umat manusia dan makhluk lainnya. Semar selalu tersenyum, tapi bermata sembab. Penggambaran ini sebagai simbol suka dan duka. Wajahnya tua, tapi potongan rambutnya bergaya kuncung seperti anak kecil. Sebagai simbol tua dan muda, ia berkelamin laki-laki tapi memiliki payudara seperti perempuan. Sebagai simbol pria dan wanita saling berdampingan. Ia penjelat tetapi hidup sebagai rakyat jelata. Sebagai simbol atasan dan bawahan harus sama adil. Semar merupakan tokoh pewayangan ciptaan pujangga lokal, walaupun statusnya hanya sebagai orang bawahan. Namun keluhurannya sejajar dengan Prabu Kresna dalam kisah Mahabharata. Bila dalam perang Bharatayuda, menurut versi aslinya, penasihat pihak Pandawa hanya Kresna seorang. Maka dalam pewayangan banyaknya ditambah menjadi 2, dan yang satunya adalah Semar. Semar dalam karya sastra ia hanya ditampilkan sebagai pengasuh keturunan Resi Manumanasa, terutama para Pandawa yang merupakan tokoh utama kisah Mahabharata. Namun dalam pementasan wayang yang bertemakan Ramayana, para dalang juga biasa menampilkan Semar sebagai pengasuh keluarga Sri Rama ataupun Sugriwa. Seolah-olah Semar selalu muncul dalam setiap pementasan wayang, tidak peduli apapun judul yang sedang dikisahkan. Dalam pewayangan, Semar memerankan sebagai pengasuh gugusan kesatria, sedangkan Togog sebagai pengasuh kaum raksasa. Mampu ditentukan anak asuh Semar selalu mampu mengalahkan anak asuh Togog. Hal ini sesungguhnya merupakan simbol belaka. Semar merupakan bayangan perpaduan rakyat kecil sekaligus dewa. Jadi apabila para pemerintah yang disimbolkan sebagai kaum kesatria asuhan Semar mendengarkan suara rakyat kecil yang bagaikan suara Tuhan, maka negara yang dipimpinnya pasti menjadi negara yang unggul dan sentosa. Oke guys, segitu dulu ya tentang kisah Semar dalam pewayangan Indonesia. Banyak versi yang membahas Semar, tetapi kita ambil hikmahnya, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Karena tradisi Indonesia beraneka ragam. Salam dari tanah Sunda, Sampurasun.